dalam saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, sebelum mulai renungan singkat hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saksi setiamu saat ini. Kami akan membuka dan mendengarkan firman-Mu ini melalui hamba-Nya. Urapilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi terjorlah juga melalui firman-Mu ini, tetapi mengerti dan mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap doa dan doa. Amin. Malam hari ini renungannya judulnya yaitu dipulihkan untuk memulai langkah dengan sesuatu baru. Mari membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi kita akan membuka Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Mari kita akan membacakan terlebih dahulu. Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menundukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dan tenang banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia masih bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka pada pertemuan itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktumu, dan ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia menatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupkan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua yang menampakkan putih dekat mereka, dan berkata pada mereka, "Hai orang-orang dari Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat sesudah meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga." Jadi di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 yang tadi kita bahas terlebih dahulu tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga. Artinya ayat 3 yang tadi kita baca berkata demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Maksudnya yang tadi kita baca dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, kita ambil dari ayat 3 aja yang berkata tadi demikian. Ada dibilang ia berulang-ulang penampakkan diri. Nah, itu udah jelaskan dari kitab Para Rasul 1 ayat 3. Artinya penampakkan diri itu bahwa memang Tuhan
Yesus sudah bangkit dari naik ke surga untuk menjemput umat manusia di bumi ini. Mari kita lanjut membaca Alkitab dari kitab Markus 15. Dari kitab Markus. Mari kita membaca Alkitab kitab Markus 15. Baca udah ketemu Markus 15 yang ayat 25. Mari kita membaca bersama-sama. Hari jam 9 tetik cahaya ditalip jang. Dan kita lanjut ya kitab Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 14 sampai yang ke-16. Setelah tadi membuka Alkitab dari kitab Yohanes 19 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Udah temu, badal udah temu, boleh kita baca bareng-bareng. Yohanes 19 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Tetapi Pilatus pada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Mereka menerima Yesus. Ceritanya waktu Tuhan Yesus sebelum bangkit itu dari hari raya Paskah sampai sekarang udah dibangkitkan kenaikan Isa Al-Masih. Udah jelas dari dalam Alkitab, yaitu dari kitab Markus, Yohanes dan kitab para rasul sampai sekarang ini tentang Tuhan Yesus. Memang ingat waktu Tuhan Yesus disalibkan itu ya, kita Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Maupun Tuhan Yesus itu tentara dicaciting, diludahin, dihina dan dalam macam. Nah, tadi kita pada manusia yang berdosa ini, jangan diulangi lagi dosa yang sama. Mari saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, bagi yang merasa ada yang berdosa, yaitu menakimi, menghina ataupun dalam macam kita berbuat dosa, tolonglah kita berubah dan bertobatlah dari sekarang ini, karena detik-detik ini sudah tanah desat terajang tolklah dan sudah mulai persiapan kedatangan Tuhan Yesus dan kedua kali. Itu ada yang dari saya renungan singkat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup doa firman Tuhan pada malam hari ini. Bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami, tojorlah kami untuk merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Ada kami hidup memuliakan nama-Mu. Dan kami akan berdoa satu persatu yang kami tidak akan sebut. Kami akan tetap berdoa. Biarlah doa ini akan Tuhan izinkan. Bagi yang kasih Bapa, kami akan berdoa juga. Biarlah obat-obatan yang dokter kasih
akan tumbuh. Kita terbungkus oleh biru-biru darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap dalam doa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan juga selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.